kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat datang di Ibadah Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama tanggal 8 November 2020. Nah, pasti adik-adik tidak sabar ya untuk sekolah minggu. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita memulai sekolah minggu kita. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini kami bisa memulai dan mengikuti sekolah minggu kami. Tuhan, Engkau yang memimpin kami dari awal sampai kami mengakhiri sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengikuti sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kakak, kakak suka buah apa? Kalau Kamuli itu suka buah naga. Kalau Aura suka buah apa? Kalau aku suka buah naga juga. Tapi ada yang aku suka banget loh. Apa itu? Anggur. Wah, coba lihat. Nih aku bawain. Wah, kok ada 2 warna? Iya, yang ada sebenarnya tuh ada 3 warna. Yang satu itu merah, yang ini. Ada yang hijau juga, dan satu itu hitam tua gitu. Wah, pasti enak nih. Kamuli boleh coba nggak? Boleh dong. Yuk, yang coba. manis, yang mana ya? Yang merah sih. Wah, coba ya. Ini manis, tapi kok ada bijinya ya, Ra? Memang kayak gitu? Iya, kalau yang merah ada bijinya. Yang hitam juga sih kadang-kadang suka gitu sih. Yang hijau juga tapi jarang. Wah, enak banget nih. Aura beli di mana? Di Jogja dong. Wah, nanti kalau kamu ke Jogja, kamu beli, kamu harus makan. Nah, ngomong-ngomong juga ya, pas kita makan ini, kamu ingat ada di dalam Alkitab. Apa tuh? Tentang pokok anggur yang benar. Oh. Di Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-6. Tuhan Yesus menyatakan dirinya lewat pokok anggur. Dia berkata bahwa dialah pokok anggur yang benar dan kitalah ranting-rantingnya. Nah, hari ini juga kita akan belajar tentang pokok anggur yang benar itu. Mau nggak dengar ceritanya? Mau dong. Ya boleh dong. Kalau mau dengar ceritanya, jadi harus persiapkan Alkitabnya juga ya. Terus duduk yang tenang supaya mendengarkan cerita. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam sekolah minggu. Yeay. Ayo teman-teman ikuti Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama Bandung tanggal 8 November 2020. Pasti seru dan jangan di skip ya. Bapakku datang padamu.
Saya mengundang adik-adik untuk mengambil posisi yang nyaman, duduk dengan manis dan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelumnya kita persiapkan hati kita untuk menyanyikan lagu pujian Yesus Sahabatku. Adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pasti semua sudah duduk dengan tenang dan pasti sudah menyiapkan Alkitabnya. Tadi lihat nggak Kak Muli sama Aura lagi makan apa tadi? Tadi makan anggur ya, makan buah anggur. Dan buah anggur itu manis sekali. Nah adik-adik pernah nggak lihat pohon anggur? Pernah ya? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita pada pagi hari ini tentang pokok anggur dan siapakah pokok anggur itu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh diberikan kekuatan oleh Tuhan sepanjang seminggu kami telah melakukan segala aktivitas kami, dan pada pagi hari ini Tuhan kami akan mempersiapkan diri kami untuk boleh mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami, berkati kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan buka Alkitab kita dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama ya. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya.
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, adik-adik tadi Kak Muli bertanya ya, siapa yang pernah lihat pohon anggur? Pasti pernah ya. Pohon anggur itu bisa enggak tumbuh tanpa ditanam? Pasti enggak ya, harus ditanam dulu baru dia tumbuh dan dia besar. Nah, adik-adik pernah lihat buah anggur enggak? Pasti pernah ya, buah anggur itu manis sekali dan enak. Buah anggur itu ada bijinya dan kulitnya sangat cantik sekali. Atau buah anggur itu sangat cantik. Begitu juga dengan pohon anggur. Kalau kamu tanam buah anggur, pasti nggak akan tumbuh ya. Harus dulu bijinya diambil lalu ditanam di tanah, baru nanti mengeluarkan yang namanya pohon yang kecil, terus besar dan di saat dia membesar dia akan memiliki ranting. Nah, adik-adik, rantingnya itu akan mengeluarkan yang namanya daun dan juga buah anggur. Buah anggur yang dikeluarkan oleh pohon anggur atau pokok ini pasti banyak sekali buahnya. Pernah enggak adik-adik melihat ke tetangga atau pernah jalan-jalan dan melihat pokok anggur, pasti banyak sekali buahnya. Nah, Tuhan Yesus juga menggambarkan dirinya sebagai pohon anggur atau pokok anggur. Kenapa Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pohon anggur? Karena pohon anggur itu terdiri dari akar dan juga batangnya yang besar, dan di batangnya itu akan tumbuh yang namanya ranting. Ranting, dan di saat dia sudah mulai besar dan dia akan berbuah, dia akan mengeluarkan buah yang banyak. Nah, kita juga digambarkan sebagai ranting. Kalau contohnya Kak Muli patahin ranting yang ada di pokok anggur dan Kak Muli mau coba tanam di tanah, pasti nggak akan berbuah dan rantingnya itu akan mati dan dia tidak akan tumbuh karena sudah dipotong dari nutrisi atau dari pokoknya sehingga dia tidak menghasilkan buah. Begitu juga dengan kehidupan kita. Nah, kalau kita mau tetap melekat di dalam Tuhan, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kita harus tetap melekat pada pohonnya supaya kita juga bisa menghasilkan buah yang banyak. Bagaimana cara kita bisa menghasilkan buah yang banyak di saat kita tinggal di dalam Tuhan? Yaitu dengan belajar firman Tuhan dan berdoa dan menuruti perintah Tuhan. Dan apa saja buah yang kita hasilkan di saat kita sudah tinggal di dalam Tuhan, yaitu dengan kita menghormati orang tua, kita rajin, kita tidak malas, dan kita menuruti apa
yang Tuhan katakan kepada kita sehingga kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang memiliki buah, yaitu buah kasih, buah kesabaran, buah kesetiaan, buah penguasaan diri, dan banyak lagi buah yang akan kita hasilkan di saat kita tinggal di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan dengan belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari, dan tetap kita berdoa kepada Tuhan. Kita harus memiliki hubungan yang erat kepada Tuhan supaya kita menghasilkan buah yang banyak dan kita menjadi berkat bagi semua orang. Nah, adik-adik kamu percaya adik-adik dapat berbuah banyak di saat adik-adik tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian saja firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu, bagaimana kami harus tetap tinggal di dalam Tuhan, bagaimana kami harus menghasilkan buah yang banyak, sehingga buah dari yang kami hasilkan Tuhan menghasilkan buah yang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita juga akan menghafal ayat hafalan. Kita akan baca dari Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Nah, kita baca sama-sama dulu ya. Nanti adik-adik di rumah boleh menghafal dan boleh ngerekam. Nanti kita bisa melihat minggu depan apa yang sudah adik-adik hafalkan. Ayo kita baca bersama-sama dulu ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, adik-adik semuanya, kita akan masuk dalam prakarya. Silakan adik-adik untuk berprakarya dan silakan adik-adik nanti foto hasil karyanya masing-masing. Dan jangan lupa tetap sukacita dan tetap pakai masker kalau keluar, dan juga tetap cuci tangan dan juga jaga jarak di saat berkerumunan, di saat adik-adik keluar, dan tetap jaga kesehatan. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Menggambar dan mewarnai buah anggur. Selamat belajar.
apel. Brown. Green. Kita menyanyikan lagu pujian Yesus pokok dan kita acaranya.